Video ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengasuh Bapak Dr. Bonaraja Purba, MC. Kami kelompok 6 terdiri dari Anggi Abigail, Suci Indasari, dan saya sendiri, Fedro Yehezkiel, akan menyampaikan materi presentasi tentang konsep sumber daya perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 km. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km². Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari 2,5 kali luas daratannya. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah laut atau zona laut, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas, sebagaimana garis dasar atau garis pangkal adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau, dan penentuan garis pangkal ditentukan dengan garis air rendah. Pada konferensi hukum laut internasional tahun 1982 di Jamaika, wilayah perairan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan begitu, wilayah perairan Indonesia meliputi wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan batas landas kontinen. Yang pertama yaitu wilayah laut teritorial. Wilayah laut teritorial ini di Indonesia telah ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Dan apabila laut lebarnya kurang dari 24 mil dikuasai oleh 2 negara, maka penentuan wilayah laut teritorial tiap-tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis yang sama jauhnya dengan garis pantai terluar. Kedua yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Apabila zona ekonomi eksklusif suatu negara berhimpitan dengan zona ekonomi eksklusif negara lain, maka penetapan melalui perundingan 2 negara. Di dalam zona ini, bangsa Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bagian terakhir yaitu batas landas kontinen, di mana garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen Indonesia merupakan kekayaan Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Yang kedua, sumber daya perikanan Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Berbagai upaya dan cara dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam merupakan modal utama bagi suatu negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Indonesia memiliki luas laut mencapai ribuan kilometer dengan potensi sumber daya alam yang besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 2/3 dari luas keseluruhan negara Indonesia. Maka secara logika, sumber daya alam Indonesia sangatlah besar. Di Indonesia, sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam di daratan sudah hampir mencapai lebih dari 80%. Tetapi untuk sumber daya perairan masih belum optimal dalam pemanfaatannya, yaitu sekitar 30% saja. Hal ini membuktikan bahwa dunia perikanan Indonesia masih besar potensinya untuk dikembangkan. Bahkan Indonesia sendiri bisa menjadi negara maju dengan dunia perikanan ini. Di negara Indonesia, ada 3 cara dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang pertama, perikanan tangkap, yang kedua, budidaya perikanan, dan yang ketiga, teknologi atau industri perikanan. Adapun semua itu untuk menghasilkan produksi perikanan yang menjadi tujuan atau berguna untuk 5 hal. Yang pertama, untuk memenuhi nutrisi pangan. Yang kedua, sebagai penambah dari sumber pendapatan. Yang ketiga, untuk memenuhi pasokan bahan industri. Yang keempat, sebagai sumber devisa bagi negara. Dan yang terakhir, sebagai rekreasi atau hiburan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasinya dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Adapun tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk 3 hal. Yang pertama, menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan. Dan yang terakhir, memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut. Model pengelolaan. Model pengelolaan sumber daya perikanan umumnya didasarkan konsep hasil maksimum yang lestari atau yang dikenal dengan nama MSY. Inti dari konsep ini yaitu menjaga keseimbangan biologi dari sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang. Karena adanya pro kontra terhadap konsep yang di atas, kemudian dilahirkanlah konsep Optimus Sustainable Yield atau OSY. Secara umum, konsep ini juga dimodifikasi dari konsep MSY sehingga menjadi konsep yang relevan yang baik dilihat dari sisi ekonominya, sosial, dan lingkungan, dan faktor-faktor lainnya juga. Konsep pendekatan ini juga mempunyai beberapa kelebihan yang dibandingkan dengan MSY. Di antaranya yaitu yang pertama, berkurangnya resiko terjadi deflasi dari stok lain. Dan yang kedua yaitu jumlah tanggapan per unit atau effort akan menjadi semakin besar. Terus tiga yaitu fluktuasi tak juga akan menjadi semakin kecil dari waktu ke waktu. Itu hasil dari pengkajian yang telah dilakukan terhadap sumber daya ikan di Indonesia ini menunjukkan bahwa jumlah potensi lestarinya itu adalah sebesar 6.409 juta. 6.409 juta tahun terakhir yang mencapai dengan tingkat eksploitasi jumlah potensi lestari ini adalah sebesar 6.409 juta tahun terakhir hingga mencapai angka 4.609 juta ton ikan per tahun, yaitu 63,49%. Pada tahun 1998, dalam publikasi tersebut ada beberapa wilayah perairan di Indonesia ini dibagi menjadi 9 zona, yaitu yang pertama Selat Malaka, yang kedua yaitu Laut Cina Selatan, yang ketiga yaitu Laut Jawa, dan yang keempat yaitu Selatan Makassar dan Laut Flores, yang kelima yaitu Laut Banda, dan yang keenam yaitu Laut Seram dan Teluk Tomini, dan yang ketujuh yaitu Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, yang kedelapan yaitu Laut Arafura, dan yang terakhir yaitu Samudra Hindia. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.